Iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang hanya karena iman. Tetapi kalau iman itu tidak dibuktikan dengan perbuatan baik, maka iman itu mati. Nggak ada. Ini apa yang bertentangan? Ya. Nggak ada keselamatan iman plus perbuatan baik itu nggak ada. Karena perbuatan baik itu nggak ada tanpa iman. Orang di luar Ah, Yesus nggak ada yang berbuat baik. Dalam kacamata Allah nggak ada yang berbuat baik. ya Jadi saya nggak ada ngerti. iman, dengar dulu. Jadi Ya. nggak ada iman plus perbuatan baik itu nggak ada. Hanya iman. Tapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Karena itu buah iman. Makanya kita disuruh berbuah. Jadi kalau iman plus perbuatan baik, seakan-akan di luar iman ini ada perbuatan baik. Terus kemudian pada akhirnya bapakku ini sampai sekarang jadinya menyuruh aku kayak gini, oh, kamu gak usah gereja di Katolik lagi gitu kan. Soalnya di Katolik ini kayak lebih nggak mau dia ditemakan firman Tuhan, lebih kayak enakan duniawin aja yang mau diterimanya gitu, yang mau disabarkan ke orang yang enak-enak didengar gitu. Firman Tuhan yang menyakitkan itu nggak mau mereka terima gitu gitu kan. Terus akhirnya diinfluence sama bapak lah, sama yang pendeta Erastus Tabdono gitu kan, gereja apa itu namanya itu. Dipaksa lah Erastus, aku gereja di situ. ngapain Iya. kau ikuti Erastus? Jangan, jangan, jangan. Erastus itu Nah, sesat itu. nah itu yang mau aku tanya. Setelah aku lihat di Google searching-searching, banyak yang bilang Jangan, jangan, sesat. jangan, jangan, jangan. Bilang sama ayahmu jangan ke Erastus. Jangan, ya. Kalau mau pindah jangan Erastus. Jangan Erastus, jangan Joshua Teu. Itu orang tidak Tritunggal itu. Ya, Erastus bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Jangan mau. Hati-hati. Ya. Hmm. Ya. Pernah aku bilang ke bapak gitu kan, so pak, gini lah, ada ku dengar khotbahnya pendeta Erastus, dia bilang gini, Yesus itu bukan Mesias yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang berdiam diri dalam Yesus, katanya gitu. Itu menurutmu Ya, gimana dia? pokoknya janganlah. Kalau itu jangan. Kalau saya bilang jangan, ya jangan. Tapi terserah Anda mau dengar saya mau enggak, itu urusan Anda lah. Tapi kalau kalau kamu bilang Erastus, jangan Erastus. Jangan Oke. Joshua. Ya, itu bilang sama apamu karena ajarannya itu sesat. Ya, mereka ada Yesus besar lah, Allah besar, Allah kecil, Allah mayor, Allah minor tuh tidak beres itu teologi apaan itu. Ya, nah masalah gini, eh kalau saya cara pribadi ya, saya tidak suka khotbah yang lembek-lembek. Oke. Saya malah, tapi tergantung preferensi orang ya. Saya nggak suka yang adem-adem. Saya mau yang menegur dan menghajar saya. Karena barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur, kata firman Tuhan. Tapi saya tidak mendiskreditkan Katolik ya. Karena memang mungkin Katolik ciri khasnya begitu. Karena fokusnya Katolik kan bukan khotbah, tapi Ekaristi. Ya, Ya, fokusnya gereja ya. Katolik kan em, melakukan Ekaristi itu perjamuan kudus. Perjamuan Nah, Kudus. Ya. itu jadi mungkin gereja Katolik itu menselaraskan kepada tujuan itu ndak masalah. Tapi kalau dalam hal firman misalnya, saya lebih suka yang memang yang keras. Kenapa? Karena itu yang tapi gini, kerasnya itu bukan dengan mencaci, menghina dan menghujat ya, tapi benar-benar menelanjangi kita sebagaimana adanya kita. Sehingga kita sadar, wah saya ini orang berdosa, saya ini kotor. Maka di dalam kesadaran itu, melalui firman Tuhan yang dibagikan itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui betapa joroknya kita di hadapan Tuhan. Saya lebih suka begitu. Bahkan kalau saya pun berkhotbah tuh, saya nggak pernah khotbah berkat-berkat. Itu nggak pernah. Kamu akan diberkati, kamu jadi makmur. Nggak pernah saya mau yang begitu. Saya selalu yang tajam-tajam.
ya. Bisa tentang Yesus, tentang pengorbanan Kristus, kehidupan kita, saya selalu yang begitu ya. Tapi bukan menyalahkan mereka yang berkat-berkat juga ya, tetapi untuk kehidupan zaman sekarang saya pikir janganlah yang lembek-lembek lagi, jangan kasih bubur lagi umat itu, jangan tidurkan mereka, harus dibangunkan, getarkan mereka agar sadar ya. Sebanyak orang tuh nggak sadar sekarang gitu ya. Tapi berkhotbahnya juga jangan marah-marah kayak orang nggak jelas gitu loh, kayak emosi bawaannya kayak orang nggak terkontrol ya, itu juga jangan, itu kan nggak bener gitu loh, itu menjadi batu sandungan bagi orang yang dengar. Tapi khotbahnya keras tapi dengan cara yang santun, berwibawa, dan orang dengarnya jadi orang itu menyerap apa yang mau disampaikan ya. Jadi kalau memang mau pindah si ayahmu dan itumu, saran saya jangan ke Erastus ya, melihat pengajarannya Kalau gini, kalau kita Kristen kan dasar landasan ininya kan Allah Tritunggal kan. ya. Nah, kalau ada gini buat pernyataan gini dibilang kan, Yesus itu bukan juru selamat yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang Itu berdiam salah di dalam Yesus. Nggak ada Itu bukan Tritunggal lagi jadinya kan? Atau gimana itu? ya. Juru selamat itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dieksekusi melalui Putra yang menjadi manusia. Juru selamat ya Allah, tetapi dieksekusi melalui Putra yang menjadi manusia, Firman menjadi manusia. Keselamatan itu selesai dibuktikan di dalam Firman yang jadi manusia. Tapi juru selamat itu siapa? Ya Allah. Allah itu siapa? Ya Bapa, Firman-Nya, dan Roh-Nya. Tapi eksekusi keselamatan itu adalah Firman yang menjadi manusia, bukan Bapa, bukan Roh, tapi Firman gitu. Iya, berarti Yesus itulah memang yang juru selamat yang sesungguhnya kan? Karena dia itulah Firman Yesus juru kan? selamat. Yesus juru selamat, Bapa juru selamat, Roh Kudus juru selamat. Oh, berarti dengan pernyataan kayak gitu itu berarti salah itu ya, yang mengatakan seperti itu ya. Oh ya, sama terakhir ada pertanyaanku. Yang jadi, kalau di Katolik kan ada namanya doa Salam Maria kan. Kalau memang Katolik pada dasarnya ngomong apa namanya, orang Katolik tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi mengajak Bunda Maria berdoa bersama gitu kan. Tetapi ada di dalam doa Maria seperti ini kan, doa Salam Maria kan, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, nah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi kan Maria itu kan bukannya bunda, kalau dibilang Santa Maria Bunda Allah, sementara kan Maria itu Bunda Yesus gitu. Itu gimana ya menurut Elia itu? Kalau dengan doa Yesus kan Allah. Tapi kan Allah itu kan hakikat ya. Iya. Jadi seolah-olah Allah itu yang hakikat Allah itu yang bundanya sama Maria gitu. Loh, itu gimana sih? Ketika Yesus dikandung, hakikat kealahannya ya di dalam, bersama dengan hakikat kemanusiaan Kristus. Kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menguduskan Bunda Maria sehingga tidak bercacat janin itu, karena ada yang ilahi di dalam bersama dengan kemanusiaan. Makanya dia disebut Bunda Allah. Bunda Allah bukan berarti Allah itu diperanakkan, enggak. Tapi karena hakikat keilahian itu yang dari Firman menjadi manusia itu di dalam kandungan Bunda Maria, Theotokos, itu ada. Jadi kealahan Yesus itu bukan dari Bunda Maria, tapi karena keilahian itu berdiam di dalam Bunda Maria, di dalam kandungannya yang dikuduskan Roh Kudus itu,
maka disebut Bunda Allah. Kan Kristus dua natur. Gitu. Iya, ya. Nah, ya, ya. Berarti nggak ada masalah dengan itu ya. Sebenarnya aku sering apa ya? Bertentangan lah pikiranku dengan itu gitu. Jadi kalau udah seperti itu, oke. Makasih ya, Ilya. Oke. Yuk. Silakan Gels. Ya, shalom. Halo. Nah, saya mau bertanya tentang keselamatan itu sendiri. Uh, Kalau nggak salah saya Kristen, tapi ada yang saya lupa ada kedua rasul yang mengutamakan, ada yang mengutamakan bahwa iman yang menyelamatkan, tapi ada juga yang mengutamakan bahwa perbuatan juga itu yang membuat kita diselamatkan. Itu kalau nggak salah itu Rasul Paulus atau di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu gimana, Kak? Atau mau minta penjelasan itu tentang kedua rasul itu? Iya. Nggak ada yang salah antara Yakobus dengan Paulus. Yakobus berkata, perbuatan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus berkata hanya oleh iman. Enggak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang hanya karena iman. Tetapi kalau iman itu tidak dibuktikan dengan perbuatan baik, maka iman itu mati. Nggak ada. Ini apa yang bertentangan? Nggak ada keselamatan iman plus perbuatan baik, itu nggak ada. Karena perbuatan baik itu nggak ada tanpa iman. Orang di luar Yesus nggak ada yang berbuat baik. Dalam kacamata Allah nggak ada yang berbuat baik. Ya, jadi nggak ada iman. Dengar dulu. Jadi nggak ada iman plus perbuatan baik, itu nggak ada. Hanya iman. Tapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Karena itu buah iman. Makanya kita disuruh berbuah. Jadi kalau iman plus perbuatan baik, seakan-akan di luar iman ini ada perbuatan baik. Bagi Allah tuh nggak ada. Iman itu yang membuat kita berbuat baik. Iman itu yang membuat perbuatan kita dianggap baik. Gitu loh. Iya. Ya. Jadi Rasul Paulus itu benar, Yakobus itu benar. Karena Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Karena saya mengaku sembuh, saya sudah sembuh, tapi saya nggak bisa jalan kaki. Artinya saya nggak sembuh. Kamu mengaku beriman, tapi nggak ada perbuatan baik, artinya kamu nggak ada iman. Nah, jadi perbuatan baik itu bukti keadaan iman. Jadi kalau orang bilang keselamatan itu iman plus perbuatan baik, itu nggak benar. Tapi hanya iman, tetapi iman yang dibuktikan oleh perbuatan baik dan buah-buah iman, yaitu buah-buah. Itu perbuatan baik, ya betul. Nah, saya mau bertanya lebih lanjut. Saya lebih tepatnya di Manado, tapi di Tanah Minasa. Yang membagikan Injil di Tanah Minasa itu Riedel dan Schwarz. Itu dari Jerman. Saya mau bertanya, sebelum ya masyarakat di Minasa mengenal Kristus, bagaimana keadaan yang mungkin oma atau opa-opa yang dulu-dulu mereka berbuat baik, tapi mereka belum tahu, belum mengenal Injil, belum mengenal Kristus, tapi mereka berbuat baik dalam kehidupannya, lalu mereka mati. Itu bagaimana kelanjutannya terhadap Firdaus kah, atau apa, neraka atau surga? Mohon penjelasan. Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena mereka kan dihakimi menurut hati nurani mereka. Kalau oleh karena hati nurani mereka mendakwa mereka menjadi berdosa, binasa. Tapi kalau benar, selamat. Oh, itu menurut hati nurani.
sebelum Iya. mengenal Injil. Roma 2 ayat 11 sampai 16. Oh, berarti sebelum mereka mengenal Injil itu perbuatan baik itu apakah menjamin keselamatan mereka atau soalnya Hati nurani yang menjadi penghakiman mereka. yang diutamakan oleh Rasul Paulus itu yang menyelamatkan itu iman. Gimana mereka bisa beriman kalau mereka belum pernah dengar Injil? Kan gitu. Berarti pertanyaan kamu itu tidak ada hubungannya dengan iman lagi. Orang tidak dengar Yesus nggak mungkin beriman. Kan pertanyaan kamu bagi mereka yang belum dengar Yesus kan? Yaitu dengan hati nurani. Mereka dihakimi menurut hati nurani. Oleh hati nurani itulah mereka akan didakwa dan dituduh apakah mereka bersalah atau tidak. Karena yang menjadi dasar mereka dihakimi itu ya hati nurani tadi. Nggak ada hubungannya dengan iman. Iman itu nggak ada karena mereka belum dengar Yesus. Kamu sendiri yang ngomong. Gimana mungkin mereka bisa punya iman? Gitu. Ya, masuk. Ya, makasih Kak. Ya. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. God bless ya. God bless. Oke, kalau gitu teman-teman, saya pikir saya akhiri dulu sampai di sini ya. Kita lanjut lagi besok. Mau istirahat soalnya. Thank you. Udah apa ya? Udah belajar bersama. Kita mungkin ketemu besok. Pesan saya adalah selalu belajar dan selalu belajar untuk tetap setia dan beriman kepada Kristus. Semakin kita belajar, semakin kita sadar, dan kita semakin mencintai Dia. Mencintai siapa? Mencintai Allah di dalam kebenaran. Karena dengan demikian kita bisa memohonkan di dalam Yesus Kristus agar Dia mengingat kita selalu dalam kerajaannya ketika Ia datang menjadi Raja. Tuhan memberkati, damai bagimu dari Sang Bapa dalam Kristus. Amin.